Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kurniati. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Unit kerja saya di SD Negeri 1 Widuri. Hari ini saya akan memaparkan modul 1.3, yaitu tentang demonstrasi kontekstual yang mana terdapat rancangan tindakan perubahan dengan konsep bagja. Pendekatan yang saya lakukan yaitu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yang mana pendekatan tersebut mengidentifikasikan hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka, langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan metode bagja. Bagja adalah dalam bahasa Jawa artinya bahagia. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. A. Atur eksekusi. J. Jabarkan rencana. Visi saya sebagai guru penggerak mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, bergotong royong, dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Pernyataan prakarsa perubahannya terwujudnya peserta didik yang senang gotong royong. Prakarsa perubahan terwujudnya peserta didik yang senang gotong royong muncul dalam metode bagja. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar peserta didik senang gotong royong? Kemudian, yang kedua, bagaimana pembelajaran yang saya lakukan agar siswa mau untuk bergotong royong? Dan muncullah suatu rumusan tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah, guru, dan siswa bertukar pikiran mengenai pentingnya sikap gotong royong. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik untuk menumbuhkan peserta didik yang senang gotong royong. Kemudian yang ketiga, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap gotong royong. Tahapan bagja selanjutnya yaitu A. Ambil pelajaran. Rumusan pertanyaan yang muncul. Yang pertama, siapakah yang mempunyai pengalaman? Kemudian, aktivitas apa saja yang dapat menumbuhkan gotong royong? Dan yang ketiga, situasi yang bagaimana yang mampu menumbuhkan sikap gotong royong? Kemudian, langkah atau tindakan yang saya lakukan, yang pertama, berdiskusi dengan komunitas praktisi dan juga siswa tentang kebiasaan yang mampu menumbuhkan sikap gotong royong. Kemudian yang kedua, mengajak anak-anak bertukar pikir. Dan yang ketiga, menciptakan suasana yang mampu menumbuhkan terciptanya gotong royong. Gali mimpi. Muncullah suatu rumusan pertanyaan yang pertama, apakah rancangan pembiasaan-pembiasaan baru tersebut sudah tepat untuk dilaksanakan peserta didik? Kemudian, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika sikap gotong royong telah tumbuh dengan baik? Dan apakah gotong royong bisa tumbuh dari kesadaran baik dalam diri anak seperti pada zaman dahulu? Kemudian tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, tindakan yang saya lakukan membuat lembar observasi tentang program atau pembiasaan baik seperti gotong royong yang dilaksanakan siswa. Kemudian anak terbiasa bergotong royong tanpa diminta. Yang terakhir, anak-anak mampu membedakan hal-hal apa saja yang membutuhkan gotong royong dan apa yang tidak membutuhkan gotong royong. Tahapan selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, apa
apa langkah paling sederhana untuk memulai pembiasaan baru yang menumbuhkan sikap gotong royong? Kemudian, siapa saja yang akan terlibat dalam merencanakan program pembiasaan baik gotong royong? Kemudian, program apa saja yang akan kita laksanakan sesuai dengan potensi peserta didik? Dan yang terakhir, bagaimana cara agar program tersebut bisa mulai dilaksanakan? Nah, muncullah suatu tindakan atau penyelidikan dari hasil pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengadakan survei kepada siswa tentang atau program yang mampu menumbuhkan sikap gotong royong. Kemudian, berkolaborasi dengan guru lain, kepala sekolah, staf, dan penjaga sekolah dalam mewujudkan program yang menumbuhkan sikap gotong royong. Selanjutnya, membuat tim atau komunitas praktisi untuk melaksanakan program tersebut, melaksanakan program yang mampu menumbuhkan sikap gotong royong seperti Jumat Bersih, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek secara berkelompok. Dan yang terakhir, adanya konsistensi, komitmen, dan selalu memberi arahan kepada peserta didik dan memberikan apresiasi. Tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Dari atur eksekusi tersebut muncullah suatu pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab agar program tersebut berjalan dengan lancar? Kemudian, siapa yang membantu pelaksanaan dan memantaunya? Bagaimana menyelaraskan pemahaman tentang pertumbuhan sikap gotong royong? Dan yang terakhir, bagaimana menciptakan budaya gotong royong yang berkelanjutan dan konsisten? Kemudian, muncullah suatu tindakan atau penyelidikan. Tim penanggung jawab program yang bertanggung jawab adalah tim atau kelompok praktisi. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan program-program yang akan dijalankan kepada anggota sekolah. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi keberhasilan program. Dan selalu mengajak siswa berdiskusi tentang perkembangan budaya gotong royong dan mengajak siswa untuk tetap mempertahankannya. Serta yang terakhir, membuat jadwal kegiatan program seperti Jumat Bersih dan lain-lain. Demikian pemaparan modul 1.3 demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.